Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali di Masjid Nidaul Ilmi, dan tema di pagi hari ini kita akan membahas satu ayat dalam Al-Quran, surah Asy-Syarh ayat 6, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Seringkali dalam kehidupan kita banyak mengalami kesulitan, baik kesulitan ekonomi, kesulitan dalam berumah tangga, kesulitan dalam bertetangga, bahkan kesulitan dalam menyembuhkan kesehatan. Penyakit-penyakit yang begitu banyak yang ada di badan kita, atau mungkin kesulitan-kesulitan yang lainnya. Orang-orang yang dicintai meninggal dunia, ataupun mungkin hutang yang menumpuk yang tak kunjung mampu dilunasi, atau sebutkan apapun kesulitannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut yusran dengan sebutan nakirah dan kalimat al-usri dengan sebutan ma'rifat dalam ilmu bahasa, ma'rifat itu menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu, tapi kalau nakirah itu bersifat umum, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwa di balik satu kesulitan itu terdapat banyak kemudahan. Jadi bukan satu kesulitan diberikan satu kemudahan, tidak, tetapi satu kesulitan akan membuka banyak kemudahan. Dan ini satu di antara rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dari kesulitan-kesulitan hidup ini, langsung ataupun tidak, pasti akan mempengaruhi hati kita. Boleh jadi hati kita ini menjadi sedih karena kesulitan itu. Boleh jadi hati kita ini menjadi stres karena kesulitan itu. Boleh jadi hati kita menjadi bingung karena kesulitan itu. Pokoknya kesulitan itu pasti membuat hati tidak akan tenang. Lah, ketidaktenangan hati ini berbahaya. Karena kalau hati manusia tidak tenang, ujung-ujungnya frustasi. Tidak jarang akhirnya sampai bunuh diri. Kalau tidak tenang hati kita ini, bisa saja kemudian kita menjadi gila, hilang akal, bicara tidak menentu, bahkan melakukan hal-hal yang terkadang membahayakan. Kalau hati tidak tenang, jangankan lagi berpikir, tidur saja terkadang tidak bisa. Terkadang kurang tidur,
kurang beristirahat, susah untuk tersenyum, susah diajak bicara, terkadang bawaannya marah-marah atau melakukan hal konyol dan begitu seterusnya. Itulah dampak hati. Karena yang menyetir badan kita itu hati kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Di dalam hati manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik maka memperbaiki tingkah laku badannya, tapi kalau dia buruk maka mempengaruhi tingkah laku juga badannya. Segumpal darah, segumpal daging itu kata Rasul, itulah hati. Jadi hati itu mempengaruhi perilaku kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita dirundung dengan sebuah musibah, sebuah keperitan hidup, dilanda berbagai macam cobaan dan juga bala dalam kehidupan kita, ingat bahwa kesulitan itu pasti berlalu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu terkadang diputar-putar oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia. Terkadang manusia sedih, terkadang manusia bahagia. Terkadang manusia sempit, terkadang manusia lapang. Terkadang manusia berkumpul, terkadang manusia berpisah. Begitulah kondisi manusia, tidak mungkin diciptakan dalam satu kondisi. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sedih sejak lahir sampai mati, menangis sejak lahir sampai mati, susah sejak lahir sampai mati. Mustahil. Pasti ada sedih, ada senang, ada menangis, ada tertawa, dan begitu seterusnya. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kunci-kunci untuk melapangkan dada yang sedang sempit, dada yang sedang sedih, dada yang dipenuhi dengan kekalutan, stres, kebimbangan, kebingungan dan begitu seterusnya, yang tak jarang akhirnya menghancurkan kehidupan pribadi, keluarga dan juga masyarakat. Maka dengan mengenal kunci-kunci ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada hati kita sehingga kita bisa menghadapi setiap masalah dengan hati yang jernih dan melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan setiap problem masalah yang kita hadapi. Lalu apa saja kunci-kunci itu? Al-miftahul awal, kunci yang pertama tentunya, jangan pernah seseorang itu melakukan kesyirikan. Jauhi dari kesyirikan. Jangan sampai kalau ada orang dilanda musibah datang ke dukun, ataupun percaya kepada tangkal-tangkal dan jimat, atau percaya kepada khurafat-khurafat, itu tidak membuat hati tenang, justru membuat hati semakin stres. Dari Asma binti Umayyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uallimuki kalimatin taqulihinna indal karbi au fil karbi, Allahu Allahu Rabbi la usyrik bi syai'an. Kata Nabi SAW kepada Asma binti Umayyah radhiyallahu anha, maukah ku ajarkan kepadamu wahai Asma beberapa kalimat yang kalau engkau membaca beberapa kalimat ini dan dirimu sedang ada banyak masalah, dirundung dengan banyaknya problem dan permasalahan hidup, maka Nabi SAW mengatakan,
Allahu Allahu Rabbi la usyrik bihi syai'an. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbku, aku tidak akan menyekutukan dirinya dengan apapun. Artinya di sini Nabi SAW mengajarkan lafaz kepada Asma bintu Umais yang kandungannya adalah agar kita menjauh dari kesyirikan, karena syirik itu menjadikan hati kita tidak akan tenang dan tidak akan lapang. Justru sebaliknya kesulitan-kesulitan itu semakin menjadi-jadi dan menjadi tambah beban bagi kehidupannya. Ini yang pertama, jauhi kesyirikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, dia mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya aku sangat banyak menyebut-nyebut namamu dalam salawatku. Maka berapa kali aku sebut namamu atau bersalawat di dalam doaku? Maka Nabi SAW mengatakan, terserah engkau. Kemudian Ubay ibn Ka'ab, bagaimana kalau seandainya 1/4 doaku aku gunakan untuk bersalawat kepadamu? Maka Rasul mengatakan, terserah engkau, jika engkau mau menambahnya itu lebih baik lagi. Kemudian Ubay ibn Ka'ab mengatakan, bagaimana kalau ku jadikan separuh dari doaku salawat bersamamu? Maka Rasul mengatakan, masyi' fa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah engkau, kalau seandainya engkau mau menambahnya itu lebih baik bagimu. Maka kemudian Ubay ibn Ka'ab mengatakan, bagaimana kalau 2/3 doaku kugunakan untuk salawat kepadamu? Maka Nabi SAW mengatakan, terserah engkau, jika engkau mau menambahnya itu lebih baik bagi kamu. Maka Ubay ibn Ka'ab mengatakan, bagaimana kalau seluruh doaku kujadikan salawat kepadamu? Maka Nabi SAW mengatakan, idzan tughfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau engkau lakukan seperti itu, wahai Ubay, kalau begitu seluruh kesulitan-kesulitan kamu, seluruh kebingungan-kebingungan kamu, stres kamu, gundah gulanamu, semua akan dicukupkan. Artinya semua akan diuraikan, akan dihilangkan. Begitu juga dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi SAW menyebutkan kepada Ubay ibn Ka'ab tentang fadlu as-salawat ala Nabi SAW, keutamaan bersalawat kepada Nabi. Maka siapapun yang memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, Rasul mengatakan, idzan tughfa hammuk, kalau begitu seluruh kesulitanmu semua akan diuraikan dan akan dihilangkan. Inilah janji Nabi SAW kepada umatnya yang memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulli la ilaha illa anta. Ya Allah, karena rahmat-Mulah aku mengharap, janganlah engkau bebankan kepadaku walaupun sekejap mata, dan perbaikilah seluruh perkaraku, karena tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Jadi kalau kita sedang menghadapi musibah, menghadapi kesulitan hidup, menghadapi kesetresan, kesempitan dada, susah untuk berfikir, bingung dan yang semacamnya, perbanyak doa ini. Allahumma rahmataka arju
fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullihi la ilaha illa an. Ya Allah, rahmatmu lah yang aku harapkan. Janganlah perkara-perkara itu kau bebankan kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata, dan perbaikilah seluruh perkaraku, karena tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kata Nabi SAW dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, Rasul mengatakan da'awatu al-makrub. Doa ini disebut doa penghilang kesulitan. Jadi Rasul menyebutkan lafaz doa ini adalah penghilang setiap kesulitan, setiap masalah dan problem. Karena di sini ada lafaz dalam doa ini, fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan kau bebankan seluruh urusanku kepadaku sendiri walaupun sekejap mata. Seolah-olah orang yang berdoa seperti ini mengharap kehadiran Allah dalam setiap masalah kita. Karena sering saya katakan, seberat apapun masalah yang ibu, saya atau siapapun hadapi, kalau Allah ikut campur tangan menyelesaikan masalah itu, maka akan mudah diuraikan masalahnya, karena Allah ikut campur. Bukankah yang membuat masalah Allah dan yang mengangkat masalah juga Allah? Maka libatkan Allah dalam setiap masalah kita. Tapi sekecil apapun masalah, jangan sampai Allah tidak terlibat. Sebab terkadang kecilnya masalah, kalau Allah tidak terlibat, tidak mungkin kita keluar dari masalah itu. Karena sekali lagi masalah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita dalam kondisi kesulitan, berdoalah, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullihi la ilaha illa an. Ini yang ketiga. Yang keempat, banyak-banyaklah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat ibu menghadapi banyak masalah, banyak kesulitan, dirundung problem dan yang semacamnya, perbanyak doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah sebagai pelindungku, karena dia zat yang paling baik saat melindungi hambanya. Di dalam surah Al-Imran ayat 173 sampai 174, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Orang-orang yang berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian kepada mereka. Maka yang ditakut-takuti justru bertambah imannya, dan mereka mengatakan, cukuplah Allah sebagai pelindung kami, karena dia sebaik-baik pelindung. Maka berubahlah kondisinya. Yang tadinya mencekam kesulitan, datang kenikmatan dari Allah dan karunia, dan mereka tidak disentuh dengan keburukan. Ayat ini menceritakan tentang kesulitan Nabi SAW dan para sahabat akibat kekalahan di perang Uhud. Jadi dalam perang Uhud itu, kaum muslimin kalah. Begitulah Allah memutar-mutar hari, terkadang menang, terkadang kalah. Jadi di perang ini Nabi SAW sampai masuk ke dalam perangkap, bahkan diisukan meninggal, bahkan gerhamnya kemudian retak dan pipinya luka. Kemudian Rasul pun diselamatkan oleh banyak para sahabat, akhirnya menjauh daripada musuh. Setelah kemudian Rasul menjauh daripada musuh, tentu musuh yang mendapatkan kemenangan merasa bangga dan sombong.
kemudian mengirim surat pesan kepada Nabi SAW, mengisukan bahwa mereka akan datang dengan pasukan yang banyak dan akan menyerang kota Madinah. Bayangkan, habis kalah, tiba-tiba pasukan musuh akan ditambah jumlahnya dan akan mengalahkan dan menghabisi Rasul dan para sahabatnya. Maka ketika mendengar berita tentang kedatangan musuh yang sangat besar, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membangkitkan semangat para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah sebagai pelindung kita, karena Dia sebaik-baik pelindung. Maka para sahabat semangat. Makanya Allah mengatakan fazadahum imana, maka mereka pun semakin bertambah keimanan. Maka lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil ini pernah diucapkan juga oleh Nabi Ibrahim saat dilempar ke dalam api. Ketika jasad Ibrahim melayang-layang dan hampir masuk ke dalam kobaran api, dia pun kemudian mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, karena Dia sebaik-baik pelindung. Ketika Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, datanglah pertolongan Allah dan mengatakan kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan, wahai api, jadilah kau dingin, selamatkan Ibrahim. Jadi kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini bukan kalimat biasa. Ini kalimat bisa menenangkan jiwa, menghilangkan semua kesulitan dan kesusahan hidup. Maka banyak-banyaklah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang selanjutnya, tak lupa juga membaca banyak-banyak kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya, wa la quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa, kecuali billahi, semua milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dalam hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Bukhari Muslim, Rasul pernah berkata kepadaku, kata Abu Musa, ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Wahai Abu Musa, maukah ku ajarkan kepadamu satu kalimat, yang satu kalimat ini adalah satu pembendaharaan dari pembendaharaan sorga. Tentu Abi Musa mengatakan, itu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, bacalah la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian bacaan ini bisa menghilangkan kesulitan kita, Bu? Karena kita ini makhluk lemah. Terkadang kita menghadapi kesulitan sedikit saja serasa hidup ini kiamat, kan? Dompet hilangnya kayak kiamat besar. Pada rumahnya masih ada, mobilnya masih ada, dompet aja yang hilang. Ya Ustaz, dompet isinya ada 1 miliar di ATM. Tapi yang jelas, terkadang kita ini terkena musibah sedikit saja, disenggol oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rasa-rasanya hancur segalanya. Makanya kenapa kita harus minta pertolongan kepada Allah? Kita makhluk yang lemah, dan tidak ada yang lebih kuat, yang lebih perkasa dibandingkan Allah yang mampu merubah segalanya. Makanya kalimat ini salah satu pembendaharaan dari pembendaharaan sorga. Kemudian yang selanjutnya, kathratul istighfari, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Di zaman Nuh alaihi salatu wassalam pernah terjadi paceklik bertahun, sehingga menjadikan tanah kering. Bukan hanya kering, menjadi retak. Bukan hanya retak, tidak bisa ditanami, sehingga banyak manusia mati kelaparan. Makanya kaum Nuh alaihi salatu wassalam datang meminta solusi kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Apa solusi kekeringan ini? Maka Nuh alaihi salatu wassalam menasihati kaumnya,
Dan nasihat kaumnya ini disebutkan dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Kata Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh mengatakan kepada kaumnya, perbanyaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, karena Dia zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan utus dari langit air kepada kalian yang sangat deras mencurahkan kalian, dan Allah akan menambahkan kepada kalian harta dan keturunan, dan Allah akan menjadikan kalian kebun yang sangat luas dan sungai-sungai yang dialiri air. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menasihati kaumnya saat mereka sedang kesulitan ekonomi karena kekeringan yang lama dan bertahun. Maka Nuh menasihati perbanyak istighfar. Kalau kalian memperbanyak istighfar, niscaya Allah bukan hanya menurunkan hujan, Allah akan berikan kekayaan, Allah akan berikan keturunan, Allah akan suburkan hutan-hutan, Allah akan aliri sungai-sungai, dan itu sebuah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan itu buah daripada istighfar. Ini juga bagian dari yang bisa menenangkan hati. Apalagi Rasul mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin faraja wa min kulli hammin makhraja. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, kata Nabi, maka Allah akan luaskan dari kesempitan kita, Allah akan lapangkan dari kesulitan kita, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat bagaimana istighfar ini memiliki faedah yang luar biasa, bisa menghibur hati yang sempit menjadi lapang. Kemudian juga kunci selanjutnya, di antara kunci-kunci yang bisa melapangkan dada adalah senantiasa memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman qudira alaihi rizquhu falyunfik. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, kata Allah, banyak-banyaklah bersedekah. Jadi Allah mengatakan faman qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rizkinya. Terkadang namanya ekonomi itu kan pasang surut tuh, kadang suami kerja, kadang tidak, apalagi suami yang serabutan, kadang-kadang dipertahankan, kadang-kadang di PHK, kadang-kadang mendapatkan kecelakaan di perusahaan, dan macam-macam segalanya. Itu bisa terjadi kan. Makanya kalau seseorang disempitkan ekonominya, maka banyak-banyak bersedekah. Sedekah tidak harus banyak, sesuai dengan kemampuan, yang penting ikhlasnya. Ini juga yang bisa menghilangkan kesulitan ataupun yang bisa melapangkan dada-dada yang sedang dirundung dengan kesulitan. Kemudian juga selain daripada itu adalah sidqut tawakkul 'ala Allah azza wa jalla. Betul-betul bertawakal, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena umumnya di masyarakat, terutama orang-orang awam, Bu, kalau ada kesulitan itu mesti mengeluhkan, Bu. Entah mengeluh kepada suaminya, kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada temannya, kepada tetangganya, bahkan kepada handphonenya, kepada Facebooknya, kepada TikToknya, kepada YouTube-nya, kepada macam-macam media dalam handphone itu. Harusnya ketika ada masalah jangan keluhkan kepada makhluk. Makhluk itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita ditimpa masalah, yang pertama kali tengadahkan tangan ke langit, minta agar masalahnya diselesaikan. Adapun kawan, orang tua, pasangan, anak, saudara, tetangga, itu hanya sekedar sebab saja. Yang mengangkat masalah itu Allah.
mereka hanya menghibur saja. Maka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tawakal, karena Allah mengatakan wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah maka dia akan dicukupi. Maksudnya akan dicukupi, tidak ada yang bisa menyakitinya, tidak ada yang bisa memadaratkannya. Hajat-hajatnya akan dicukupi, seluruh gundah gulananya akan diuraikan, dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah yang bisa menghilangkan itu semua, tarkul ma'asi wadh-dhunub. Tinggalkan maksiat dan tinggalkan perbuatan dosa. Kenapa? Karena yang menghalangi rizki itu adalah dosa. Kenapa hati kita tidak pernah tenang dan tidak pernah lapang? Kenapa usaha suami tidak pernah lancar, selalu tersendat-sendat di jalan? Kenapa banyak musuh? Kenapa digibahi orang, dibuli, difitnah, dan begitu seterusnya? Kenapa ini? Salah satunya adalah karena dampak dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat itu mengharamkan rizki. Nabi mengatakan innal abda la yahrumur rizku atau la yuhramur rizku bidzambi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba akan diharamkan rizkinya karena dosa yang diperbuatnya, yang dilakukannya. Maka jauhi dosa dan kemaksiatan, maka akan tenang hidup kita. Kemudian selanjutnya adalah asyukru war ridha. Hadapi hidup ini dengan syukur dan ridha. Mau sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah. Mau banyak yang Allah berikan kepada kita, kita katakan alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Katakan pujian-pujian bagi Allah. Jadi orang yang senantiasa bersyukur alias qanaah, menerima apapun takdir dan putusan Allah Subhanahu wa taala, dipastikan hidupnya tenang. Walaupun dia terbaring bertahun sekalipun, walaupun ekonominya gulung-gulung tidak pernah bangkit, walaupun mungkin kehidupannya pun seperti puasa Daud, kadang makan kadang tidak, tapi kalau dia menanamkan syukur dan ridha kepada putusan Allah, maka ketenangannya bisa mengalahkan orang-orang kaya raya yang banyak harta dan pangkat jabatan itu. Maka ini juga diantara kunci lapangnya dada. Dan yang terakhir tentunya yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa-doa kita, bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, bahkan bukan hanya satu kemudahan, bahkan mungkin banyak sekali kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paham dengan hambanya, Dia yang menciptakan kita. Dia tidak mungkin membebankan kesulitan di luar kemampuan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti satu hari akan datang untuk memberikan kebahagiaan dan menghilangkan kesulitan kepada kita, asal kita banyak melakukan amalan-amalan atau kunci-kunci untuk mendapatkan kelapangan dada tadi. Pertanyaan pun muncul, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam musibah, entah kemalangan, entah kesehatan, entah ekonomi, entah hubungan rumah tangga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada kita, sehingga terkadang ada yang frustasi, ada yang stres, tidak tahan dengan ujian. Padahal kalau seandainya dia hadapi ujian itu, tidak mustahil dia bisa menghadapinya. Karena Allah ketika mengirimkan sebuah ujian itu sesuai dengan kadar imannya. Kalau imannya kuat, kuat pula ujiannya. Kalau imannya lemah, lemah juga ujiannya. Tapi terkadang ketika orang hilang iman, banyak orang-orang yang nekat. Contoh saja banyak kasus yang loncat di jembatan Barelang kan, Bu. Kalau orang waras dah mungkin loncat di situ kan, Bu. Kayak ibu kan lagi waras nih, tak mungkin lah ibu ke Barelang loncat dari jembatan. Orang yang loncat dari jembatan itu kan udah nggak waras, stres, banyak masalah, hutang meleleh di mana-mana.
judi kalah, hutang tak terbayar, dan begitu seterusnya. Atau masalah cinta, masalah ini, masalah itu, banyak masalah kan. Akhirnya kemudian frustasi, dia pikir menghilangkan jiwa itu menyelesaikan masalah, dia salah, justru menambah masalah. Karena setelah kematian justru kehidupan akan lebih berat lagi bagi orang-orang yang akan dihadapinya. Lah hikmahnya kenapa? Itu kan pertanyaannya. Kenapa sampai seperti itu? Maka ulama mengatakan, min sunanillahi ta'ala fi khalqihi ibtila'uhum wamtihanuhum hatta yatabayyana as-sadiq fi imani as-sabir ala bala'i. Termasuk daripada sunnatullah terhadap hambanya, di mana Allah memberikan bala kepada mereka dan ujian kepada mereka. Supaya apa? Supaya tampak orang-orang yang jujur keimanannya dan orang yang sabar saat mendapatkan ujian kepadanya. Allah hanya minta kepada kita dari ujian itu, pertama, jadikan peningkatan iman, yang kedua, jadikan peningkatan sabar. Itu saja. Kenapa Allah berikan ujian sehingga kita sesak dada? Sebenarnya itu menguji kita, meningkat enggak imannya, meningkat tak sabarnya. Tapi kebanyakan yang ada justru turun imannya, hilang sabarnya. Tapi orang-orang yang beriman, haruslah mereka tahu bahwa Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibun. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman dan mereka tidak diuji? Tidak. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, supaya Allah tahu siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang dusta dengan keimanannya, siapa yang jujur dengan kesabarannya, siapa yang dusta dengan kesabarannya. Itulah hikmahnya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala banyak menguji kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara yang bisa disampaikan. Sebelum saya tutup, silahkan kalau yang bertanya. Baik, kalau tidak ada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.